ke 11 kita ya, minggu 11. Kalau kemarin kita sudah bahas block adjustment ya, nanti recordnya menyusul gitu ya. Kemudian nanti berarti kita bahasan berikutnya adalah terkait ini ya, minggu 12 ya, melengkapi peta bidang tanah ya. Nah, jadi akan kita bahas sebentar saja, ini kayaknya nggak banyak. Hanya 12 apa namanya 12 slide ya. Oke. Yang dibahas di minggu ini ya, melengkapi peta bidang tanah. Jadi kaitan dengan salah satu skema kompetensi ya, surveyor kadastral gitu ya. Nah, teman-teman juga diharapkan paham apa itu peta bidang tanah ya. Nah, dari situ ya kita coba kelengkapannya apa saja ya yang ada di peta bidang tanah. Nah, kemudian ada peta bidang tanah atau biasanya disingkat dengan PBT ya. Kemudian ada istilah lagi NIB atau nomor identifikasi bidang tanah gitu ya. Ini dalam aturan ya, peraturan menteri ya, PMNA gitu ya, garis miring KBPN nomor 3 tahun 1997, di mana peta bidang tanah sendiri adalah hasil pemetaan ya satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan ya oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik. Nah, dari sini kita paham ya yang disebut dengan apa namanya bidang tanah atau biasanya disebut dengan istilahnya persil gitu ya. Nah, kemudian nanti jelas disajikan dalam bentuk kertas ya. Nah, jadi kalau dulu itu ceritanya dicetak gitu ya. Nah, tapi sekarang itu udah masuk ke proses pengolahan digital gitu ya, tidak hanya di dalam kertas ya. Kemudian ya tentu apa itu ada skala ya, dan batas-batasnya itu juga sudah ditetapkan gitu ya oleh pejabat yang berwenang. Untuk pengumuman data fisik ya nanti harus sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan. Kemudian ada NIB, nomor identifikasi bidang tanah ya, adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia ya. Dari pengertian ini ya paham berarti apa, NIB itu tidak ada yang kembar ya, harus sifat tunggal ya, nggak ada kembaran angkanya gitu ya. Berarti kalau udah dicek pada nomor tertentu ya munculnya cuman atau hanya pada bidang itu saja ya, tidak muncul di tempat yang lain gitu ya. Atau misalkan bidang satu tidak punya NIB yang ganda gitu ya. Kemudian dalam Permen ATR BPN RI ya nomor 16 tahun 2021 itu setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya baik dalam pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik diberi nomor NIB yang dicantumkan dalam peta bidang tanah. Dan NIB ini ya terdiri dari 13 digit, yaitu 8 digit pertama merupakan kode provinsinya, dan ada kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dan tempat bidang tanah terletak, dan 5 digit terakhir merupakan nomor bidang tanahnya ya. Jadi ini udah nampak ya, kalau misalkan itu ada gambaran ya, kalau misal NIB itu bisa dicari gitu ya, terdaftar enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya NIB itu bisa dicek secara online gitu ya. Nah ini contohnya kalau diisi provinsi Sumatera Selatan, kabupaten kotanya Ogan Komering Ilir, kecamatannya, desa kelurahannya gitu ya. Nah kemudian itu akan kalau misalkan dicari gitu, nah ini akan muncul NIB-nya. NIB-nya itulah yang 8 digit pertama tadi provinsi gitu ya, kabupaten, kecamatan, kelurahan ya. Kemudian tempat bidang tanahnya di mana. Dan terakhir itu adalah merupakan nomor bidang tanah. Kemudian kita lanjutkan.
Ya, dalam pembuatan peta bidang tanah gitu ya, penyusunan atau penggambaran gitu ya, ini ada proses ya dalam pendaftaran, yaitu pendaftaran tanah secara sporadik, kemudian pendaftaran tanah secara sistematik gitu ya. Nanti akan kita bahas gitu ya satu persatu, dimana kalau peta bidang tanah secara sporadik ya, itu gambarannya kalau dilihat ya, peta bidang tanah paling sedikit memuat informasi sebagai berikut. Ada judul peta, itu peta bidang tanah, nampak ya, ada judulnya di sini. Kemudian ada nama, kelurahan, desa, kabupaten, kota madia, provinsi ya. Ini udah juga nama ya. Ya, kode desa, gitu ya. Apa kecamatan, kabupaten, provinsi gitu ya. Itu udah nampak jelas. Kemudian skala peta utara gitu ya. Dan batas bidang tanah. Ini kelihatan. Saya agak berbesar ya. Batas bidang tanah, kemudian apa? Jalan, sungai atau benda-benda lain yang dapat dijadikan petunjuk lokasi. Nah, itu udah kelihatan kalau diperbesar ya. Ini kelihatan ada nomornya, ada NIB-nya, kemudian samping-sampingnya itu perbatasannya, batasnya dengan nomor parcel berapa ya. Kemudian sampingnya juga begitu, ada jalan apa gitu ya, itu akan kelihatan informasinya. Kemudian sungai, kalau misalnya ada sungai itu juga gitu ya, ada nama sungainya gitu ya, jalan, kemudian ada benda atau misalkan apa tadi NIB yang lainnya yang berdekatan gitu ya, dan ada nomor identifikasi bidang tanah gitu ya, dan tanggal dan tanda tangan kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Nah, ini udah kelihatan di bawah atas nama kepala kantor pertanahan Kabupaten Lahat, kepala seksi survei dan pemetaan. Nah, ini kalau diwakili berarti ya kepala kantornya ya, kepala seksi survei pemetaan, siapa yang tangan. Nah, nampak. Kemudian informasi yang lain ya kelihatan di situ ya, ada nomor bidang pemilikan, jalan, kalau ada sungai digambar nanti bentuk sungainya gitu ya. Nah, ini ada nomor GU, nomor lembarnya, penggunaan tanah, bidang tanah non pertanian gitu ya. Kemudian keterangan peta bidang tanah ini menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas, dan luas berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakannya. Dan peta bidang tanah ini bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atau alas hak bidang tanah seseorang. Dan terakhir, peta bidang tanah ini digunakan untuk bahan pemeriksaan panitia angka penerbitan sertifikat hak atas tanah. Berarti ini belum selesai ya, di PBT saja ya dari keterangan itu. Kemudian selain sporadik ya, ini kita bahas yang sistematik. Ini udah lihat paling sedikit apa saja di situ, ada judul peta sama ya, judul peta bidang tanah, kemudian nama kelurahan, desa, kabupaten, kota madia, provinsi. Skala peta panah utara itu juga masih sama ya, tidak ada bedanya. Kemudian ada batas bidang tanah, itu dilihat saja ada batas-batas bidang tanah, nampak ya, NIB-nya, nomornya, kepemilikannya, pemiliknya siapa gitu ya. Kemudian apa batas lain, misalkan ada jalan, itu juga akan muncul. Jadi ada gambaran di sini nomor identifikasi bidang, kemudian bidang kepemilikan. Nah, kemudian begitupun juga sungai tadi ya, benda-benda yang dapat dijadikan petunjuk lokasi, kemudian nomor identifikasi bidang tanah masih sama, tanggal dan tanda tangan ketua panitia adjudikasi atau wakil ketua bidang fisik. Nah, itu sudah ada muncul. Nah, ini ya di bawah nih ya, selain petugas ukur ya, ini biasanya ada petugas ukur yang cek ya, itu juga ada wakil ketua bidang fisik. Nah, tadi ya panitia ya, ketua panitia adjudikasi atau wakil ketua bidang fisik ya, udah jelas ya, nampak di situ. Kemudian selain itu ada koordinat poin-poinnya 1, 2, 3 ya, koordinat tiket ya. Kemudian ada keterangan di situ, peta bidang ini menggambarkan kondisi fisik hampir sama seperti yang tadi ya. Diberikan informasi batas. Kemudian merupakan tanda bukti kepemilikan
bukan merupakan tanda bukti ya, berarti belum selesai dari sini ya. Ini digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah. Nanti akan diumumkan dulu ya, terkait apa sebelum penerbitan sertifikat hak atas tanah. Nah, jika selama 14 hari sejak tanggal pengumuman nama-nama tersebut tidak melakukan sanggahan, maka dianggap menyetujui peta bidang tanah ini ya. Jadi biasanya ya perlu diumumkan gitu ya selama 14 hari ya, kemudian nanti akan ada yang menyangga ya, maka akan dilakukan penyanggahan ya. Kemudian lanjut, peta bidang tanah sistematik. Ini gambarannya saat ini ya, ini lebih informatif ya, ada tambahan kelihatan di situ ya. Selain peta bidang tanah, nomornya, ya, arah mata angin, skalanya gitu ya, kemudian provinsi, desa gitu ya, kemudian keterangan tadi yang hampir sama gitu, ada legenda juga gitu ya. Ternyata di sini ada beberapa informasi yang lain gitu ya. Ada apa? Pengesahan biasanya siapa saja itu yang mengetahui ya, kemudian ada surveinya, yang bagian petugas hukumnya siapa gitu ya, kemudian wakil ketua ya tadi ya, itu juga ikut ya, ketua bidang fisik gitu ya. Kemudian ini ada sebuah informasi ya, dari sini ada kelihatan petunjuk teknis pengumpulan data fisik terintegrasi PTSL 2023, itu kalau bisa dicek ya. Peta bidang tanah klarifikasi adalah peta yang menggambarkan bidang-bidang tanah hasil pengumpulan data fisik untuk diverifikasi dan disetujui oleh klaiman. Klaiman sendiri adalah orang yang mengetahui batas bidang tanah dan menunjukkan titik batas bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di desa atau kelurahan. Dia yang tahu ya posisinya tanahnya gitu, ini punya siapa dan sebagainya. Dan peta bidang tanah klarifikasi diumumkan di kantor pertanahan, kantor desa, kelurahan, dan atau diumumkan pada media sosial resmi kantor pertanahan selama 10 hari kalender. Ini contohnya yang tadi hampir sama ya, bedanya di sini setelah ditandatangan ya kelihatan ya, cuman tidak begitu jelas ya secara detail. Kemudian kewenangan pengukuran dalam penetapan pemberian hak atas tanah, pembuatan peta bidang tanah hasil pengukuran yang merupakan kewenangan kantor wilayah atau kementerian dilengkapi dengan unsur tematik yang memuat informasi ada kawasan hutan ya, kemudian ada pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan areal penghentian pemberian izin baru pada hutan dalam primer dan lahan gambut, dan areal konservasi sumbadan badan air atau fungsi konservasi lainnya, ini termasuk kelerengan ya lebih dari 40%, dan areal perizinan di sektor kehutanan, sektor pendambangan gitu ya, areal lokasi kebun kemitraan dalam hal permohonan hak guna usaha, dan areal perizinan lainnya terkait pemanfaatan sumber daya alam dan atau peta tematik yang memuat penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Ini dalam Permen ATR BPN ya nomor 16 tahun 2022 tentang pelimpahan kewenangan gitu, penetapan hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah gitu ya. Nah, ini dilihat berapa luasan gitu kan, 0 sampai 25 hektar itu di kantor pertanahan, dan 25 sampai 1000 hektar itu lingkupnya kantor wilayah gitu ya. Kemudian kalau lebih dari 1000 hektar ini udah di bawah kementerian gitu ya. Kemudian jangka waktu pengumuman untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan ya, atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, dan maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang tanah diumumkan di kantor pertanahan dan kantor kepala desa atau kelurahan letak tanah dan atau website yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Tanah Nasional paling lama 30 hari kalender untuk kegiatan sporadik, dan juga ada 14 hari kalender untuk kegiatan sistematis.
Lanjut, perubahan dan atau pembatalan peta bidang tanah. Ya, tentu ada rekomendasi nanti panitia pemeriksaan tanah. Kemudian ada permohonan dari pemilik tanah dan atau keberatan dari pihak yang berbatasan yang ditindaklanjuti dengan penetapan batas dan pengukuran kembali, dan berita acara hasil review, kajian teknis dan prosedur, pengukuran dan pemetaan bidang yang telah ditetapkan atau kajian teknis lainnya dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah, Direktur yang membidangi pengukuran dan pemetaan kadastral atau direktur yang membidangi penetapan atau batas pejabat yang ditunjuk, dan terakhir penyelesaian dari sengketa penguasaan dan kepemilikan bidang tanah dimaksud. Ya, dari sini udah apa ya, bisa ya dilakukan pembatalan gitu ya, pembatalan peta bidang tanah. Nah, tentu ada permohonan gitu ya. Nah, permohonan dari pihak yang berbatasan atau yang berkepentingan gitu ya. Nah, dan biasanya ya ada permintaan pengukuran kembali ya. Tentu lanjut ada berita acara ya, hasil review kajian ya, kemudian ya, penyelesaian ya, dari sengketa. Kemudian masa berlaku PBT ini peta bidang tanah ya tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan fisik dari bidang tanah. Oke. Ya, itu saya minggu 12 ya materinya. Nanti minggu 13 kita membahas apa namanya gambar ukur gitu ya. Di sini kegiatannya apa nanti kita tunggu kegiatan dari koordinator ya.